Kita bertemu kembali di ekonomi teknik bagian ketiga ya, yang diberi judul bunga tunggal dan bunga majemuk. Sebetulnya fokusnya bukan itu aja, tidak bisa bunga tunggal dan bunga majemuk itu berdiri sendiri. Ada baiknya kalau kita melihat materi selanjutnya. Bunga tunggal dan majemuk. Bunga tunggal dan majemuk merupakan pernyataan inti dari analisa biaya yang dijabarkan sebagai berikut ya. Ini keterangannya gini, bunga itu artinya bila seseorang meminjam uang dari bank sebesar P dengan bunga I% selama 1 tahun, maka setahun kemudian saat mengembalikan pinjamannya, jumlah uangnya yang harus dikembalikan adalah P plus I% kali P. Jadi maksudnya awalnya P, sekarang harus ditambahi I% itu bisa 1 sampai 15 sampai 100 ya, terserah. Itu biasanya yang menentukan adalah bank yang berlaku. Jadi bunga bank yang berlaku, kemudian dikalikan P lagi. Sehingga kalau tadinya P menjadi I kali ditambah I kali P. Jadi pernyataan di bawah ini pinjamannya adalah 2 tahun, maka kalau 2 tahun maka yang harus dikembalikan adalah P plus IP, ini adalah 1 tahun tadi, ditambah bunganya lagi, I kali modalnya tadi kan udah tambah IP, jadi bentuknya jadi seperti ini. Itu bila modalnya cuma diem aja, nggak disaur atau apa karena ini pinjam, maka besarannya menjadi sekian. Pinjaman itu menjadi banyak, menjadi P. Nah, ini kita sederhanakan menjadi B kali 1 plus I plus IP kali 1. Ini kalau kita sederhanakan lagi, kita keluarkan 1 plus I, maka ketemunya menjadi P ditambah 1I pangkat 2. Ini bila 2 tahun. Nah, kalau misalnya N tahun, maka dengan mudah kita akan mengganti 2 ini dengan N. Nah, sekarang kalau gitu future atau kedepannya 2 tahun tadi, kalau 2 tahun, kalau setahun tergantung berapa tahun yang akan kita ambil, kita pakai rumus ini. Sangat mudah sekali. Kalau enggak kan kita harus menghitung gini-gini, misalnya 10 tahun 10 kali seperti ini, kan cukup ruwet. Tetapi karena kita bisa mengekspresikan dalam bentuk matematik, maka cuman begini aja. Kalau N-nya 1 tahun ya 1, N-nya 2. Oke, jadi 2 tahun ke depan atau future value, nilai ke depannya sama dengan P itu singkatannya present, nilai sekarang, dikalikan faktor, ini faktor ya. Faktor future namanya karena kita ingin mengetahui future-nya, ini biasanya namanya faktor future. Oke. Selanjutnya, rumus lengkapnya sebagai berikut. Itu tadi rumus-rumus cara mencarinya seperti itu ya, dijabarkan kemudian kita sederhanakan. Rumus lengkapnya sebagai berikut. Rumus bunga ini saya tulis dengan pemakaian tabel. Sebetulnya pemakaian tabel ini kalau sekarang sih mudah sekali karena kalau kita masuk ke program Excel, kita masukkan rumus, kita udah bisa buat tabel sendiri. Kalau dulu belum computerized, dihitung satu-satu ya. Jadi berbagai bunga, berbagai tahun, kemudian buat. Nah, buku-buku ekonomi teknik biasanya di belakangnya itu ada tabelnya. Tapi sekarang kalau kita bisa membuat tabel itu sendiri. Soalnya kalau melihat tabel itu kebetulan nggak ada tabel, maka kesulitan mencari, kita bisa menghitung sendiri ya. Jadi silakan nanti pada keterangan berikut pakai tabel boleh, membuat sendiri boleh, pakai rumus boleh. Rumus yang pertama adalah F sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Ini tadi sudah penjabarannya, tadi ketemunya ini. Di mana ini namanya adalah FV itu future value unit. Jadi dalam unit ya, jadi kita memasukkan 1, keluarannya berapa. Kita sebut unit. Kemudian ini ada faktor F per P. Ini faktor ya, bukan future dibagi present gitu, enggak. Tapi memang kenyataannya gitu. Tapi ini kita jadikan tanda F per P ini adalah faktor
bila diketahui present untuk mengetahui future. Jadi 1 plus I pangkat N ini adalah sama dengan F per P. Yang kedua, bila kita ingin mengetahui present, tapi future-nya udah tahu. Ini misalnya perencanaan ya, orang merencanakan akan membangun rumah 5 tahun lagi, berarti 5 tahun lagi kita harus punya uang berapa, ini future misalnya ya. Ini namanya present value unit. Jadi presentnya berapa? Rumusnya F dibagi 1 plus I pangkat N. Ini. Yang ketiga, A itu adalah annual. Jadi ini tahunan. Sekarang misalnya kita F itu future. Kita kepingin pada 5 tahun lagi punya uang 5.000. Nah sekarang kalau gitu saya harus menabung berapa? Kalau bunganya 0, kira-kira nggak pakai bunga, jadi bunganya 0 itu A-nya ya 5.000 dibagi 5 sama dengan 1.000 gitu aja. Tapi kan uang itu berbunga. Kita nggak bisa pakai itu, makanya pakai rumus nomor 3 ini. Ini istilah SFF itu adalah sinking fund factor gitu ya. Kalau maunya. Itu sama dengan ini. Inisialnya adalah A dibagi F. Jadi kalau kita ingin tahu A diketahui F, jadi A per F gitu ya. Faktor ini besarnya berapa? Yang ini ya, yang I dibagi ini, sekian yang F-nya duluan. Jadi faktor, jadi yang ada bunga-bunga dan ini. Ada pangkat segala macam ini faktornya. Yang keempat juga gitu. Kalau kita kepingin tahu tahunan, tetapi sekarang kita punya, kemudian kita masukkan ke bank, berapakah kita bisa mengambil per tahun bila diketahui bunga tertentu dan N juga tadi misalnya N-nya 5 ya 5, kalau bunganya 10% ya 0,1 gitu ya. Jadi I-nya ini dalam 10% sama dengan 0,1 gitu ya dalam bentuk matematika. Nah, kalau diketahui sekarang kita bisa draw atau mengambil tahunan gitu, maka ini CRF Capital Recovery Factor namanya ya. Jadi atau dalam kurungnya A per B. Kita sebetulnya kalau N ini terserah kita. Kalau kita mau menghitung harian ya bisa, berarti bunga harian berapa. Kalau mau menghitung bulanan ya berapa bulan bisa, tergantung kita. Kalau pakai tahun ya tahunan. Jadi bebas untuk memakai N, tergantung kriteria yang kita pakai. Nah sekarang yang nomor 5 F sama dengan A. Kalau diketahui A ya, jadi per tahun saya menabung, kalau 10 tahun atau 5 tahun menabung berapa besarannya, ini F. Jadi F itu depan ke depan. Ini juga P adalah present, A annual. Kalau punya apa? Berapakah nilai sekarang bila kedepannya saya akan menabung ya. Jadi nanti bulan depan sampai 12 kali saya mau menabung, jadi N-nya 12. Nilainya sekarang berapa tabungan itu misalnya ya. Jadi tergantung pada waktu yang kita pilih atau kita namanya, kalau ini pokoknya ada A ini pasti annuity tahunan. Kalau unit-unit itu satu ya, sekali masuk. Terus didiamkan, terus keluarannya berapa. Nah sekarang yang nomor 7 itu adalah gradient series. Ini agak lain sedikit ya. Ini gradient series itu misalnya menurun secara sama atau naik secara sama. Jadi misalnya kita punya waduk gitu ya. Waduk itu biasanya fungsinya menurun. Dianggap menurun secara sama, jadi keluarannya itu per tahunnya turun, misalnya turunnya 1 miliar per tahun. Berarti G-nya sama dengan ini ada G, itu adalah 1 miliar misalnya ya. Pemasukannya turun sama gitu. Jadi namanya series itu sama. Nah rumusnya seperti ini. Nanti kita akan gimana aplikasinya, nanti ada contoh-contoh soal mengenai yang nomor 7 ini. Jadi kalau kita sudah mengetahui 1, 2, 3, sampai 7, ini adalah keseluruhan rumus-rumus yang kita pakai. Sudah nggak ada rumus lain untuk mengetahui nilai sekarang, nilai akan datang, nilai tahunan sudah masuk di sini semua. Tinggal kita nanti melatih bagaimana kita menerjemahkan soal-soal, kemudian menyelesaikan. Oke. Jadi ini F adalah future, P present, A nilai tahunan, N tahun, I bunga, G tadi kenaikan atau penurunan secara sama. Oke, nah ini kita sudah membahas rumusnya. Nah tiap rumus nanti ada contohnya. Ini saya beri judul factor value ya. Jadi faktornya itu adalah
seperti saya jelaskan tadi, ini misalnya P kali 1 ini faktornya yang 1 plus I pangkat N ini ya. Ini keterangannya menghitung bunga berbunga atau bunga majemuk ya kalau di atas. Itu sebetulnya maksudnya sudah dibungakan masih terus masuk terus, namanya bunga berbunga. Dapat menggunakan rumus langsung. Jadi kalau mau menggunakan rumus langsung ya itu tadi nomor 1 sampai 7 yang di atas tadi. Tapi kalau kepingin pakai tabel bunga ini memang kalau kita punya tabel lebih praktis ya. Jadi kalau N berapa, I berapa, faktornya sekian. Enggak pakai masukkan rumus 1I pangkat N. Kalau udah ketemu. Jadi kalau pakai tabel faktornya ya ini. Kalau enggak ya kita hitung. Faktornya itu bisa faktor sekarang. Jadi kalau kita cari nilai sekarang ya faktor sekarang. Kalau nilai yang akan datang, misalnya future, faktor akan datang. Kemudian kalau tahunan, saya namakan faktor tahunan ya. Untuk jelasnya sebagai berikut. Pada data I sama dengan di bunga pada saat itu bank mengeluarkan aturan kalau bunganya 10%. Kemudian umurnya, jadi umur nanti kalau pinjaman atau mengembalikan itu N sama dengan 5 tahun. Nilai sekarang diketahui kita punya modal 1.000. Kita masukkan di bank, nanti nilainya berapa? Nah, 5 tahun lagi nilainya berapa? Itu nomor 1 ya. F sama dengan P kali 1 plus I pangkat N dan seterusnya. Setelah kita masukkan, maka faktor tersebut besarannya adalah 1,61. 1,61 ini asalnya dari ini 1 plus I pangkat 5 di mana I-nya 10% itu 0,1. Inilah yang namanya faktor future ya. Jadi yang akan datang modal tadi dikalikan dengan ini. Faktor yang ditabelkan, jadi faktor 1,61 itu yang ditabelkan. Jadi kalau N5, I 10%, maka di tabelnya 1,61. Sebetulnya kalau tabel itu kita bisa membuat sendiri, asal rumus-rumusnya ini kita masukkan, terus kita pakai Excel itu ya, dengan rumus maka tabelnya jadi. Sekarang nilai future atau 5 tahun mendatang, faktor 1,61 ini kita kalikan dengan modalnya tadi P, maka selama 5 tahun uang 1.000 tadi jadi 1.610. Nah ya, itu yang contoh nomor 1. Nomor 2, kalau ke depannya diketahui, ingin mengetahui sekarang. Tadi kita balik tadi ya, future tadi udah ketemu 1.610. Saya anggap kita punya modal 1.610 5 tahun lagi. Presentnya berapa? Dibalik itu ya. Kita seakan-akan belum tahu presentnya dicari di sini. Present value rumusnya F per 1 plus I pangkat N. Kita masukkan di sini, ternyata faktor presentnya itu 0,62. Jadi nilai sekarang adalah P sama dengan F, F-nya tadi kan ketemunya 1.610, saya anggap itu menjadi yang diketahui. Nah, ternyata P-nya balik 1.000 ya. Tadi kan P-nya 1.000. Nah, ini dibalik. Sekarang P-nya berapa kalau F-nya diketahui. Jadi 1 sama, ini nomornya salah tadi ya. Ini nomor 2 harusnya ini. 1, 2, ini nomor 3. Jadi waktu nge-recordnya tadi, yang penting ini ya. Terus selanjutnya yang nomor 2 adalah AA. Ini harusnya nomor 3, tapi kalau di rumus kita coba sih tadi. Nah ini yang nomor 3 ya. Jadi ini saya anggap penting nomor ini karena nomor ini nanti di tabel itu juga tetap pakai ini sehingga bisa ngomong, oh rumus nomor 3, nomor 4 kalau lupa. Rumusnya dilihat sih. Kalau kita buat tabel ya, kalau enggak ya sudah. Pokoknya ingat rumus. Sekarang ini, A sama dengan F kali I kali sekian ini. Ini rumusnya, jadi I kali sekian ini sudah saya tulis di sini bawahnya ini. Kok hilang ya? Nah ini ya. Ini adalah faktornya, kalau kita hitung ketemu 0,164. Sehingga nilai tahunannya A sama dengan F kali A per F-nya atau faktor tahunannya tadi 0,164. Saya anggap di future itu saya punya uang tadi 1.610 dikalikan sekian. Nah, berarti per tahun kita harus memasukkan 264 supaya pada tahun kelima nilainya 1.610. Ya. Lanjut. Nomor 4. Yang keempat ini rumus annual juga bila P-nya diketahui. Ini P di sini. Rumusnya seperti ini. Nah, rumus yang I kali sekian-sekian ini kita
keluarkan dari sini, kita hitung ketemunya 0,2638. Ini adalah faktor tahunan bila presentnya diketahui. Sehingga kalau di sini kan A per P gitu lambangnya ya. Jadi untuk mengetahui lambang itu ingin tahu A bila P diketahui. Jadi yang ingin diketahui itu yang depannya ini ya. Yang ini. Dari sini ternyata nilai tahunannya 264. Loh kok sama ya? Memang sama. Tapi ini bila P yang diketahui. Yang A yang sebelumnya tadi bila F yang diketahui. Oke. Sekarang rumus nomor 5. FVNWT, jadi ini future-nya berapa bila kita menabung ya. Jadi ini suruh menghitung bila A-nya diketahui. Karena tadi kita sudah mengetahui A yang 264 ini ya. Kita balik lagi ke sini. Sekarang faktornya ini ternyata ketemunya 6,105. Jadi faktornya itu 1 plus I pangkat N min 1 dan seterusnya ini. Terus N-nya diganti 5, I-nya diganti 0,1, ketemunya 6,1. Itu faktor future. Jadi nilai future atau 5 tahun ke depan, F sama dengan A kali F per A ini adalah 264 kali 6. Ini jumlahnya ternyata 1610, bener ya. Jadi kalau kita bolak-balik itu harus tetap cocok. Sekarang yang ke-6. Present sama dengan A kali sekian. Ini bila ada A, kita ingin tahu P. Makanya ini P per A. Present value NWT. Ini. Faktor nilai sekarangnya adalah, ini ya, sekian ini menjadi 3,791. Faktornya 3,791, A-nya tadi ketemunya 264, sehingga kalau kita masukkan di sini adalah 24 kali. Nah, balik bahwa P itu tadi 1000. Ya. Oke, jadi ini hanya bolak-balik aja. Ini balik ini ketemunya sama. Nah, sekarang yang gradient series ini A sama dengan G kali sekian. Namanya annual gradient value. Ya, faktor tahunannya yang di dalam sini ketemunya 1,81. Jadi, yang gradient tadi menjadi rata bila dikalikan 1,81. Bila kenaikan yang sama tadi besarannya 1000, maka A sama dengan G kali A per G. G-nya 1000, A per G-nya 1,81. Ya, hasilnya ini. Oke. Nah, ini penggunaan rumus-rumus di dalam ekonomi teknik nomor 1 sampai 7 ini udah semua masuk ya. Nah, sekarang soal dan penyelesaian. Di sini ada sekitar 11 soal untuk dilatih. Soalnya sebagai berikut. Ini ya. Bila memasukkan uang di bank akhir 99 sebesar 1 juta, bunga 7% per tahun, berapakah nilainya pada akhir 2005? Yang soal nomor 2, pada akhir 2010 dibutuhkan uang sebesar 10.000. Berapakah uang yang ditabung pada akhir 2000 atau awal 2001? Kalau kita di dalam perjanjian ekonomi yang kita pakai sekarang, kalau akhir 2000 itu sama dengan awal 2001. Kenapa harus disebut ini? Karena nanti kalau kita keliru menginterpretasi beda-beda setahun lah, suruh kita misalnya bayar bunga, bayar salah 1 tahun kan nggak mau ya. Jadi ini penjelasannya seperti itu. Bila bunganya 5% per tahun. Jadi nanti saudara harus mencari akhir 2010 butuh uang sekian, yang ditabungnya berapa pada tahun 2000. Nomor 3, bila menabung ini A 500 per tahun, diawali tahun 98 sampai akhir 2014. Ini N-nya berarti nanti 2014 dikurangi 98. Ini karena kalau ada faktor A, biasanya 2014 dikurangi ini tambah 1 gitu ya nanti. Nilainya, berapakah nilainya bila bunga 7% per tahun? Nah, ini langsung di selanjutnya jawabannya ini. Oke, kita bisa membuat panah-panah seperti ini supaya dengan mudah kita menghitung N-nya berapa gitu ya. Jadi kita membuat secara grafisnya untuk. Tapi kalau enggak, Anda cuma ingat-ingat aja udah bisa ya nggak apa-apa. Tapi ini untuk pertolongan ya supaya tahu. Ini uang 1000 dikembangkan selama 6 tahun. Jadi tadi dikurangi
tahun awal, tahun akhir dikurangi ketemunya 6 tahun, faktor future value-nya dicari. Ini ketemunya kalau untuk 6 tahun bunga 7% ketemunya 1,5. Ngitungnya pakai rumus tadi atau pakai tabel. Nilai pada akhir 2005 adalah karena faktornya 1,5 dikaliin 1.000, 1.500. Udah. Ini mudah sekali. Yang nomor 2 juga dengan cara itu hasilnya 6.140. Yang ketiga juga. Ini tidak saya bacakan masih satu persatu, tetapi nanti tayangannya bisa dilihat ya. Jadi nggak perlu saya bacakan. Nah, selanjutnya soal nomor 4 dan 5. Berapa jumlah uang yang harus ditabung pada akhir 2000 bila ingin mengambil 2.500 pada akhir? Ini ambil 2.500 sama ya. Jadi ini ada faktor A-nya nanti. A sama apa ya? Akhir 2000 itu ada P, terus kemudian P-nya besarnya berapa supaya diambil 2.500 sebanyak 5 kali kalau bunganya 4%. Pengertian soal ini. Kemudian pada akhir 2012 perlu uang 100.000. Berapa yang harus ditabung pada akhir tahun mulai akhir 98 sampai akhir 2012? Bunganya 10%. Oke, jawabannya seperti ini. Jadi setiap tahun pengeluaran 2.500 selama 5 tahun. Jadi ini kita cari dulu pengeluaran 500 itu presentnya berapa? Faktor PV untuk 5 tahun besarannya adalah, ini terhapus ini. Besarannya adalah 4,45 ya. Ini di sini tadi waktu membesarkan hilang ini. Ini jadi hasilnya adalah 4,45. Jadi nilai pada akhir 2005 adalah 4,45 kali 2000 sekian. Jadi 2.500 dulu di P kan, jadi itu yang harus kita tabung gitu ya. Yang nomor 5. Nomor 5. Ini per tahun pemasukan X dolar karena kita tidak tahu besarannya, kita gantikan X dulu selama 15 tahun. Ini penunjuknya kok. Oke. Kemudian faktor A per F atau karena ingin tahu A diketahuinya F untuk 15 tahun dan I-nya sama dengan tadi berapa ya? Kita kembali ke soal tadi kalau nggak salah 10% gitu ya. Nilai tahunannya menjadi 0,0315. Ini faktornya 0,0315, modalnya 100.000. Jadi hasilnya adalah 3.150. Ini penyelesaian soal nomor 4 dan 5. Lanjut, ini nomor 6 aja. Uang 65.000 pada akhir 2000, jadi nilainya 25.000 dolar, akhir 2000 dibungakan 8% per tahun. Berapa jumlah uang yang dapat diambil secara sama diawali 2001 berakhir tahun 2008? Diambil secara sama ini berarti A ya. Jadi langsung aja jawabannya. Jadi kita jawabannya di sini ya. Ini ada masuk modal 25.000, pengeluarannya selama 8 tahun, faktor A per P untuk 8 tahun dengan bunga I sama dengan 8% itu adalah 0,174. Maka nilai tahunannya X sama dengan 0,174 kali 25.000. X itu adalah 4.350. Ini per tahun pengeluaran 8 tahun, panah-panahnya ya 8 gitu ya untuk mudahnya. Berikutnya, nomor 7. Bila uang 10.000 pada akhir 88 bernilai 18.380 pada akhir 97, berapakah bunga yang digunakan? Nah, sekarang bunga yang dicari ya nanti. Betul ya, ini jawabannya, soalnya tadi belum jelas, kita kembali sebentar ke soal. Ya.
Ini kok ada gangguan ya. Soalnya tadi yang kedua pada akhir 2025 dibutuhkan 40.000 dengan bunga 8%. Kapankah uang 10.000 dimasukkan di bank? Ini ditanyakan N-nya. Yang soal nomor yang tadi yang atasnya soal nomor 7 kalau nggak salah ya. 7 itu ditanyakan bunganya, yang nomor 8 ditanyakan tahunnya. Oke, jadi soal ini akan dijawab berikut. Nah, ini jawabannya. Masuk 10.000 dikembangkan selama 9 tahun. Faktor F per P adalah 1,838. Kemudian cari kalau faktor 1,838 ini bila N 9 tahun faktornya 1,838 dibalik, maka kalau di tabel didapat I sama dengan 7%. Tapi kalau Anda pakai rumus ya dibalik aja, di situ yang tidak X-nya berapa itu diketahui. Oke. Nah, nomor 8 juga begitu, 10.000 berkembang selama X tahun. Kita tidak tahu tahunnya. F per P-nya tahu, yaitu 4, ya, dengan I 8%. Kemudian 4.000 kali per 10.000 itu adalah future dibagi dengan present. Future-nya adalah 10. Future-nya 40.000, sedangkan P-nya 10.000, sehingga mendapat nilai 4. Sekarang kalau 4, X-nya berapa? Ya, bunganya tahu, faktornya tahu, besaran faktornya 4. Jadi kalau kita balik, maka ketemunya 18 tahun. Kalau nggak di tabel, kita pakai dengan rumus, kita juga akan menemukan bahwa N sama dengan 18 tahun. Berikut. Berikutnya, ini adalah jawaban nomor 7 dan 8. Setelah dibalik, loh ini tadi sudah ya, sudah saya jelaskan. Yang berikutnya sekarang. Nomor 9, 10, dan 11. Sejumlah 10.000 dimasukkan di bank akhir 2000, kemudian diambil 1.000-an per tahun mulai 2001 sampai 2021. Berapakah bunganya? Loh, belum ya, ini kok jawabnya soalnya belum dibaca keseluruhan. Ini ada masalah dengan cursor ya. Kemudian yang kedua atau berikutnya nomor 10 akhir 2025 dibutuhkan uang 40.000. Bila I 6%, kapan uang sejumlah 1.000 didepositokan per tahun? Bila deposito terakhir pada akhir 2025. Yang nomor 11, berapakah jumlah uang yang harus dideposito pada akhir tahun? 92. Bila I 7% dan pengambilannya 1.000 per tahun diawali tahun 2006 dan diakhiri tahun 2014. Ini jawabnya. Ini sudah jawabnya yang ini ya. Nomor 9 jawabannya adalah 10.000 itu diberikan, kemudian pengeluarannya 1.000 dolar per tahun selama 21 tahun, maka faktor P per A untuk 21 tahun. Dan I X% kita nggak tahu, faktornya adalah 10. Kemudian kita cari di tabel atau kita pakai rumus, maka ketemunya adalah 8%. Yang nomor 10, pemasukan 1.000-an selama X tahun. Sekarang kita cari tahunnya, tetapi belum tahu. Yang diketahui adalah pemasukan 1.000, kemudian faktor F per A untuk X tahun dengan I 6% adalah F-nya tadi kan 40.000 diketahui. Per tahunnya 1.000, jadi F per A-nya adalah 40.000 per 1.000 sama dengan 40.
Kita cari di tabel dengan faktor 40 dan X21, maka maksudnya kalau di tabel maka X-nya sama dengan 21 kalau I 6% dan faktornya 40 ya. Lanjut yang nomor 11, pengeluaran seribuan selama 9 tahun. Ini faktornya adalah faktor P per A, bunganya 7%. Kalau gitu berapa faktornya? Sama dengan 6,52. Kita cari dengan rumus atau langsung di tabel ya. Nilai pada awal 2006 adalah faktor tersebut kali 1000 sama dengan 6.520. Nilai pada awal 94 atau faktor P per F, 13 itu N-nya, kita pakai inisial seperti ini. Itu sama dengan dikalikan X sama dengan 0,415 kali 6520. Jadi X-nya berapa? Itu sama dengan 2700. Ya. Inilah jawaban yang nomor 11. Materi pada saat ini, jadi pada ekonomi teknik 3 ini sudah sampai pada akhirnya. Nanti untuk materi selanjutnya akan dibahas soal-soal yang lebih naik ya, jadi lebih bervariasi. Oke. Terima kasih. Bahan materi saya akhiri, sekian.